Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman obat. Nah, di sini siapa yang pernah memanfaatkan tanaman obat di rumah? Saya, Bu, Rizka. Iya, Rizka, silahkan. Saya pernah bikin minuman dari jahe gitu, Bu. Terus kata mama saya itu bisa menghangatkan tubuh. Nah, betul sekali. Jahe adalah contoh dari tanaman obat yang berasal dari rimpang dan banyak sekali manfaatnya atau kandungannya. Contohnya tadi yang udah disebutin sama Rizka, menghangatkan tubuh, kemudian bisa juga menghilangkan rasa mual dan juga bisa mengurangi rasa nyeri saat haid pada wanita. Nah, contoh lain di jenis tanaman obat yang dimanfaatkan bagiannya ada dari daun, contohnya apa? Daun katuk ya. Kemudian dari rimpang ada temulawak, kemudian dari biji ada jinten, dari akar ada pasak bumi, kemudian dari batang ada kayu manis, dan dari bunga ada bunga rosella juga bisa. Kemudian dari buah, contohnya ada buah mengkudu. Nah, tanaman obat merupakan tanaman yang dimanfaatkan atau digunakan sebagai obat dan bisa untuk dibudidayakan atau diperbanyak. Siapa di sini yang pernah menanam tanaman obat atau membudidayakan tanaman obat? Boleh sharing? Aku, Bu, Tari. Oke, Tari, silahkan. Jadi aku dulu pas SD pernah nanam jeruk nipis sama papa. Nah, jadi prosesnya itu pas awalnya itu dicangkok, Bu. Jadi aku minta cangkokan gitu ke tetangga. Nah, jadi kita nyangkok, terus pas sudah keluar tuh akar-akar dari si jeruk nipisnya ini, pohon jeruk nipisnya ini, terus sama papa baru dipindahin deh, Bu, ke tanah gitu. Terus ya disiram gitu, Bu. Bagus sekali ya pengalaman dari Tari dan ayahnya. Nah, jeruk nipis merupakan tanaman obat yang dimanfaatkan buahnya, dan mencangkok merupakan proses pembibitan secara vegetatif buatan. Jadi, untuk pembibitan tanaman obat ada dua macam. Yang pertama, perbanyakan secara generatif maupun secara perbanyakan secara vegetatif. Nah, perbanyakan secara generatif ini dilakukan biasanya dengan biji. Jadi bijinya itu disemai terus di polybag atau bak persemaian gitu. Kemudian kalau di vegetatif ini terbagi menjadi dua lagi. Ada yang dari tunas, ada yang dari rimpang gitu. Itu secara alami. Kemudian yang untuk buatannya tadi ya, contohnya mencangkok, ada stek, ada runduk, seperti itu. Nah, setelah kita membudidayakan, kita harus dipelihara dengan baik tanaman obatnya. Ya, cara memelihara tanaman obat yang pertama ada penyiraman. Jadi kita harus menyiram tanaman obat itu. Nah, penyiraman ini dilakukan biasanya sehari 2 kali ya anak-anak, biasanya pagi dan sore hari. Kemudian ada lagi proses penyulaman, yaitu penanaman kembali tanaman yang udah rusak biasanya. Kemudian ada lagi pemupukan ya, jadi pupuknya ini ditambah lagi. Kemudian ada penyiangan, yaitu kita menghindari atau menghilangkan tanaman-tanaman lain yang di sekitar tanaman obat. Kemudian ada pembumbunan. Nah, pembumbunan ini dilakukan untuk memperkukuh tanaman gitu ya. Kemudian ada pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, biasanya ini tanaman ini dikasih pestisida. Kalau tanaman obat harus menggunakan pestisida yang alami. Siska lagi ngapain? Ya, Bu. Kenapa, Ibu? Coba Siska jelasin cara perawatan atau pemeliharaan tanaman obat yang telah Ibu jelaskan barusan. Tanaman obat atau memelihara tanaman obat itu tadi penyiraman, terus penyiangan, pengendalian OPT. Fokus ya sekarang ya, udah fokus ya. Oke, fokus ya. Baik, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Nah, tugasnya adalah mencari contoh-contoh tanaman obat dan kalian identifikasi jenis yang dimanfaatkannya. Contohnya tadi kan udah Ibu jelasin. Ya, daun katuk masuknya ke daun, kemudian ada temulawak masuknya ke rimpang gitu. Bisa ya? Oke, Ibu tunggu 15 menit. Siapa yang berani mempresentasikan hasil diskusi dan hasil dari pencariannya? Saya, Bu. Oke, Rizka, silahkan.
Jadi hasil yang tadi saya cari di sini, yang pertama itu daun, contohnya daun sirih. Kemudian ada dari batang brotowali, kemudian dari akar wangi, kemudian dari bunga telang, kemudian dari biji ada lada. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Rizka. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ibu mau kasih pulpen, jangan berebutan ya. Ayo yang raise hand dulu, nanti ibu tunjuk. Oke, yang pertama raise hand adalah Tari. Silahkan Tari. Ya, jadi hari ini belajar mengenai budidaya tanaman obat. Budidaya tanaman obat ini merupakan memperbanyak tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat. Nah, perbanyaknya ini bisa terbagi menjadi dua, bisa vegetatif maupun bisa generatif. Nah, kemudian juga tanaman yang dimanfaatkannya ini ada beberapa bagian, ada yang daun, kemudian ada yang buah, ada yang akar, terus juga ada dari biji, kemudian ada dari bunga kayak gitu. Terus untuk pemeliharaannya sendiri untuk tanaman obat ini yang pertama adalah penyiraman, kemudian penyulaman, penyiangan, pembubunan, terus pemupukan, terus juga pengendalian OPT. Terima kasih Tari. Nanti Ibu kasih ya pulpennya, Ibu kirim ke rumah Tari. Oke, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan juga kalian bisa membudidayakan tanaman obat dengan baik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.